Shalom, tetap semangat. Hidup memang banyak persoalan, hidup memang banyak hal-hal yang harus kita hadapin. Tetapi seperti judul khotbah pada hari ini, pada saat ini adalah Dancing in the Storm, adalah bagaimana kita bisa tetap menari di dalam badai. Bagaimana walaupun badai menerjang hidup kita, tetapi kita tetap bisa menari. Kita tetap bisa bersukacita bersama dengan Tuhan, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang kita sembah. Luar biasa, mari kita ikutin saat ini. Ada 3 tokoh yang saya ambil dalam hal ini. Yang pertama adalah Abraham. Abraham tidak pernah menyerah terhadap Sarah. Kita tahu kisahnya. Abraham pada saat itu sudah tua, tetapi dia diberitahu Tuhan bahwa dia akan punya keturunan. Kemudian Sarah berinisiatif untuk memberikan budaknya kepada Abraham. Satu hal yang terjadi, Tuhan gak berkenan dengan anak tersebut. Dia mau anak dari Sarah, bukan anak dari budaknya. Sehingga ini adalah anak perjanjian. Kenapa anak perjanjian? Karena itu adalah hal-hal yang luar biasa yang harus dia lakukan. Bagaimana dia harus berjalan dengan iman pada saat segala sesuatu tidak seperti yang dia lihat. Pada saat segala sesuatu tidak berjalan seperti yang dia mau. Di mana Sarah sudah mati haid pada saat itu. Tetapi dia tetap bertahan, tetap percaya bahwa janji Tuhan tetap ya dan amin. Walaupun segala sesuatunya boleh tidak sesuai dengan keadaan, segala sesuatunya boleh di luar kehendak dia, tetapi dia tidak pernah menyerah dengan Sarah. Karena dia, kalau kita ambil di Amsal 5 ayat 18, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Bukan istri mudamu ya, tetapi dengan istri masa mudamu. Jadi tetap Abraham percaya, sehingga dengan tingkat kepercayaan atau dengan kepercayaannya Abraham, maka bangsa Israel pun turun, maka lahirlah Ishak dan seterusnya. Seperti yang kita lihat, itulah berkat orang-orang yang tidak pernah mau menyerah, tetapi orang yang terus bertahan di dalam Tuhan, orang yang terus memegang janji Tuhan. Yang kedua adalah Yusuf. Siapa Yusuf? Kita tahu kisahnya. Yusuf mulai kecil, dia dimanja oleh papahnya, sehingga dia terus hidup dalam kemanjaannya. Kemudian pada saat dia mulai menginjak dewasa, dia dikhianati oleh saudara-saudaranya. Kalau kita baca kitab Kejadian, kita akan paham, kita akan tahu bahwa Yusuf pernah sakit hati terhadap saudara-saudaranya. Persoalannya adalah kalau yang tadi tidak menyerah, maka yang kedua adalah hal tentang sakit hati. Jangan pernah sakit hati terhadap persoalan yang melewati kita. Jangan sakit hati terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Siapapun yang menyakiti kita, baik itu saudara kita, baik itu istri kita, baik itu anak-anak kita, jangan menyerah. Bahkan perbaiki hati kita, pelihara hati kita, jaga hati kita. Gak gampang, ya memang gak gampang. Itu bukan persoalan yang gampang. Makanya Yusuf pun perlu waktu. Dia perlu waktu yang cukup panjang untuk bisa menyelesaikan segala persoalannya. Dengan istri Potifar tidak ada rasa sakit hati. Dia cuman kecewa harus mengalami di penjara. Tetapi dalam penjara itulah dia diproses oleh Tuhan. Sehingga dia mulai belajar memperbaiki hatinya. Mulai belajar untuk memelihara hatinya, mulai belajar bukan cuman mengenai hatinya, tetapi belajar tentang kehidupan. Karena apa? Di penjara dia belajar tentang bagaimana mengatur seluruh penjara, mengatur seluruh konsumsi penjara, mengatur seluruh kebutuhan makan dari orang-orang yang di penjara. Dari situ dia tahu hitung-hitungannya. Kalau dulu pada saat dia muda, mungkin dia nggak ngerti. Satu orang itu butuh berapa on untuk makan. Dalam sehari berapa, 2 hari berapa, 3 hari berapa, dan seterusnya. Mungkin dia nggak paham.
Tetapi begitu dia di penjara, dia tahu hitung-hitungannya, dia memahami satu orang itu kekuatan makannya berapa, kebutuhan makannya berapa, sehingga pada saat musim-musim panen besar dan pada saat musim-musim kering, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Itulah nilai-nilai yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kita. Apapun proses yang melewati hidup kita, pelajari itu, cari hikmahnya, cari terus apa yang Tuhan mau yang kita belajar. Pasti ada sesuatu di situ yang kita bisa ambil hikmahnya. Dan yang terakhir adalah mengenai Yusuf tadi adalah dia akhirnya bisa menyelesaikan proses hatinya. Sehingga apa? Ketika Yusuf bisa menyelesaikan hatinya, menyelesaikan kepahitannya, maka bangsa Israel yang datang ke Mesir tertolong oleh keberadaan Yusuf. Seandainya Yusuf tidak bisa menyelesaikan hatinya, bangsa Israel pasti akan lewat, pasti akan habis. Nggak ada cerita lagi bangsa Israel. Tetapi Tuhan memahami segala sesuatu. Tuhan in control dalam hidup kita. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk memberkati Yusuf. Dia tahu kapan yang tepat untuk menarik Yusuf dari penjara untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia tahu waktunya, dia tahu isi hatinya Yusuf. Dia tahu bahwa Yusuf sudah selesai dengan hatinya. Sehingga pada saat itulah bangsa Israel masuk ke Mesir, sehingga ketemu dengan Yusuf dan kemudian ditolong oleh Yusuf dan semuanya berjalan dengan baik. Jangan menyerah. Hal yang ketiga yang perlu kita tahu adalah Yosua. Yosua mendapat perintah dari Tuhan untuk menghancurkan Yeriko dengan cara yang berbeda, dengan cara yang tidak lazim, dengan cara yang tidak umum. Dia hanya disuruh mengelilingi tembok Yeriko sehari 1 kali, hari kedua 1 kali, hari ketiga 1 kali, hari keempat 1 kali, hari kelima 1 kali, hari keenam 1 kali. Mungkin pada hari-hari itu ada yang marah. Mungkin pada hari-hari itu ada yang menertawakan Yosua. Mungkin hari-hari itu ada yang teriak-teriak kepada Yosua, apa yang kamu suruh saya lakukan, apa yang kamu suruh kami lakukan, kenapa harus demikian? Tetapi kita tahu Tuhan mau mengangkat Yosua lebih hebat lagi. Setelah dia menyeberangi sungai Yordan, maka bangsa Israel pun tunduk dan taat kepada Yosua, sehingga dia berjalan mengikuti Yosua keliling tembok Yeriko. Persoalan nggak sesederhana itu. Itu mungkin orang-orang bangsa Israel bisa taat terhadap Yosua. Yosua sendiri bagaimana hatinya? Apakah Yosua juga bisa taat kepada Tuhan? Nah, ini persoalan yang sedang kita hadapi. Seringkali kita menghadapi hal itu. Seringkali pada saat kita sedang di dalam persoalan, pada saat kita sedang menunggu janji Tuhan, pada saat kita sedang berproses dengan Tuhan, 1 hari, 2 hari, sampai bulan pun akhirnya terbilang, tahun juga terbilang, 1 tahun, 2 tahun. Tanpa terasa 10 tahun persoalan sudah kita jalanin dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Tetapi tanda-tandanya tidak ada. Yosua pada saat dia berjalan berkeliling tembok Yeriko, mungkin dia berpikir, kenapa enggak satu batu jatuh sebagai tanda bahwa engkau bekerja Tuhan? Dan enggak ada diceritakan di kitab Yosua itu ada pada saat Yosua berjalan keliling ke-5 kali, maka tembok Yeriko mulai runtuh 1 batunya. Enggak. Pada saat yang ke-6, maka tembok Yeriko ada sebongkah batu besar runtuh. Tidak. Bahkan pada hari yang ke-7, dia harus mengelilingi tembok Yeriko
Ini 7 kali. Keliling yang 1 kali, keliling yang 2 kali, keliling yang 3 kali. Mungkin sudah mulai ngomel ini. Keliling yang ke-4 kali, tetapi Yosua menguatkan hatinya tetap bertahan. 5 kali, 6 kali. Kok nggak ada tanda-tanda Tuhan? Goyah kayak, bunyi kayak temboknya, kemeretek kayak gitu ya. Itu yang terjadi. Tetapi Yosua tetap bertahan, tetap menguatkan imannya. Dia jalan yang ke-7. Sampai putaran ke-7, Tuhan perintahkan apa? Teriak. Bagaimana kita bisa berteriak? Bagaimana kita bisa tetap semangat? Bagaimana kita bisa tetap di dalam Tuhan, di dalam rencana Dia, tetapi kita tidak melihat hasilnya. Tinggal langkah terakhir, tapi kita tidak lihat hasilnya. Kadang dalam kehidupan kita banyak persoalan harus kita lewati, banyak waktu harus kita jalani. Jangan sampai hanya tinggal 1 saat saja, maka ternyata itu tidak kita lakukan. Last step tetap harus dilakukan. Maka pada saat terakhir mereka berteriak dengan keras. Bukan hanya berteriak, mereka meniup sangkakala. Pada saat sangkakala ditiup, pada saat teriakan bangsa Israel keluar, terdengar membahana, katakannya membahana gitu ya, keluar teriakan-teriakan itu. Dengan iman percaya. Kenapa bisa teriakan itu keras? Artinya apa? Dengan iman percaya mereka akhirnya berteriak dengan kuat. Kalau orang nggak percaya, teriaknya nggak bisa kuat. Tapi mereka berteriak dengan kuat. Artinya apa? Dengan iman. Makanya sampai titik penghabisan, tetap beriman. Jadi di dalam menghadapi persoalan, jangan menyerah. Di dalam menghadapi persoalan, membereskan hati. Di dalam menghadapi persoalan, tetap beriman, tetap jaga iman kita. Maka Tuhan di surga, dari surga akan turun tangan menolong kita, akan memberikan janjinya. Apa yang Dia janjikan pasti terjadi. Itu yang harus kita pegang, bahwa Tuhan yang sudah berjanji maka Dia akan menepati. Demikian makanya segala sesuatu boleh terjadi, maka yang penting adalah apa? Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan seperti itu. Jagalah hati, jaga hati. Apapun persoalan yang kita hadapi, tetap jaga hati, tetap berpengharapan kepada Kristus, dan tidak ada persoalan yang terlalu besar yang bisa membuat kita mati. Yang terakhir juga pasti ada pelangi di akhir badai. Janji Tuhan iya dan amin. Percayalah janji Tuhan selalu ada dalam hidup kita, maka kita akan dimenangkan oleh Tuhan dan janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Mari saya tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada siapapun yang mendengarkan khotbah ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai kami semuanya, penyertaan-Mu yang dahsyat terus ada dalam hidup kami, dan janji-janji-Mu yang luar biasa itu ada dalam hidup kami, dan kami percaya penggenapan-penggenapan pasti terjadi dalam hidup kami, karena Engkau Allah ya dan amin, tidak pernah melupakan janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu yang luar biasa terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.